Shalom, kekasih-kekasih yang Tuhan berkati pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Allah sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bertemu kepada Tuhan. Ini semua bukti kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan selalu baru bagi kami, senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan hidup kami yang terbaik hanya untuk-Mu. Sebab Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Yesus. Haleluya. Engkau mengasihi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu pada pagi hari ini. Nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang Kau rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Kita mau menyerukan nama Yesus. Haleluya. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu selalu yang ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan rindu, dunia pun merasakan kasih yang Kau rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, kasih-Mu
Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan ini dengan segenap hati kami. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang ku lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Biarlah dunia pun melihat bahwa Engkau mengasihi mereka Yesus. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengerti. Engkau tahu setiap hati kami pada pagi hari. Biarlah kami boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu yang ajaib, mukjizat-Mu nyata atas setiap kehidupan kami pada pagi hari. Bertahtalah di atas pujian kami Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes, haleluya. Yesus sanggup mengubah setiap kehidupan kita. Amin. Dia sangat mempesona bagi setiap kita. Haleluya. Sungguh Kau mempesona. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kita mau bersuka buat Tuhan. Kita lepaskan gerakan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Amin. Sebab Dia dahsyat. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan
segala perbuatanmu. Hapuskan raguku, kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi Allah memberikan hikmat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita menaikkan satu pujian. Kasih setiamu nyata bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Yes. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup membebaskan
karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, amin, haleluya. Haleluya, berikan salam buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang Kau taburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kita mau lakukan. Ajari kami hidup melekat kepada-Mu. Biarlah setiap kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, kami tidak pernah berhenti menyerah sampai kami melihat mukjizat nyata di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Amin. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Benar Tuhan, kami tidak akan berhenti percaya kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan mukjizat-Mu. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Tak sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku.
nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak berhenti percaya Tuhan, sebab kami tahu di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada keselamatan. Terima kasih Yesus, 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 haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah, amin, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, amin. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Saudara. Mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya, sekalipun seringkali kami tidak merasa Engkau ada dekat kami. Seringkali kami merasa sendirian di dalam pergumulan hidup kami. Seringkali kami ketika menghadapi berbagai tantangan, kami merasa Engkau jauh daripada kami. Tetapi sesungguhnya Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu menuntun langkah kami. Haleluya. Itu sebabnya dengan memahami kebenaran ini, kami tidak akan menyerah. Kami akan terus percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan atas mujizat. Itu sebabnya hari ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami lebih lagi mengenal akan Engkau dan kuasa-Mu dan kasih-Mu dan pribadi-Mu dan semua tentang Engkau, supaya kami ada dasar yang lebih lagi berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi hanya di dalam Tuhanlah kami menemukan segala kepastian hidup kami. Itu sebabnya kami menaklukkan keberadaan kami dalam kuasa Tuhan Yesus, supaya setelah kami mengangkat pujian penyembahan kami dan kiranya Tuhan bersuka karenanya, tiba saatnya kami berdiam diri di bawah kaki Tuhan, supaya setiap perkataan firman-Mu itu menjadi bagian yang tidak bisa diambil dari hidup kami. Dan oleh karenanya kami bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Kami bertumbuh dalam kedewasaan kami. Kami bertumbuh dalam kekuatan kami untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan kami bertumbuh dalam iman kami kepada Kristus. Itu sebabnya kami memohon sekali lagi biar Roh Kudus mengambil alih seluruh pemberitaan firman Allah ini. Bahkan mengambil alih kehidupan kami, ruangan hati kami, sehingga benih firman Allah sungguh jatuh di tanah hati kami seperti di atas tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Dan hanya di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua tim pelayanan dari gerbang yang telah memberikan senyuman hangat dan pengawalan yang luar biasa. Asher juga dan
pelayan altar yang telah membuat kita semakin siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Ternyata kita sudah hampir pada penghujung bulan ini ya. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Apakah dengan demikian masalah akan selesai? Tidak. Selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Beberapa waktu yang lalu saya kembali membaca bahwa di Cina dan di Rusia kembali COVID merajalela. Tapi apakah demikian akan membuat hati kita gentar? Seharusnya tidak, karena kita punya dasar untuk berharap. Selama beberapa tahun ini memang dipenuhi dengan ketidakpastian, Bapak Saudara. Anak-anak tidak pasti bagaimana sekolahnya, bagaimana pendidikannya. Setiap kita sebagai orang tua tidak jelas bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bekerja. Seakan-akan kita dilingkupi ketidakpastian hidup. Khawatir pasti bisa menghinggapi. Ketakutan apalagi. Ya, dan terutama banyak orang yang pesimis bagaimana masa depan kita. Tidak ada yang bisa menjamin kapan corona ini selesai. Dan tidak tahu selanjutnya setelah corona apalagi Tuhan mau izinkan di atas dunia ini. Ya, bicara pesimis tentang masa depan, ada banyak orang punya alasan untuk menjadi pesimis. Tetapi hanya di dalam Tuhan kita punya dasar percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Amin. Itu sebabnya saya mengajak kita melihat di dalam Amsal 23 ayat 18 sebagai dasar dari apa yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Amsal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, karena cuma satu ayat kita baca sama-sama. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara, lihat bahwa ada jaminan dalam firman Tuhan. Dikatakan masa depan itu sungguh ada. Amin. Saya percaya satu hal ini, bahwa sebenarnya semua orang punya masa depan di dunia ini. Bukan hanya bagi orang percaya saja. Ya. Bagi orang dunia, kenapa mereka punya masa depan? Karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Mereka punya masa depan yang luar biasa kalau merespon kasih Kristus. Semua orang punya masa depan. Saya percaya itu. Tetapi masalahnya ialah Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bisa melihat dan bisa mengatakan bahwa aku punya masa depan. Punya keyakinan yang besar, aku punya masa depan. Tetapi tidak sedikit mereka yang tidak bisa melihat masa depan mereka. Ya. Nah, itu sebabnya bagi kita yang percaya di dalam nama Yesus, hari ini kita diingatkan. Kalau engkau khawatir, engkau bingung, engkau takut apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang, Tuhan menjamin masa depan itu sungguh ada. Amin. Ini janji firman Tuhan. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Mungkin ada di antara kita berbicara begini bahwa, Pak, jangankan bicara masa depan bertahun-tahun yang akan datang. Hari ini aja Pak, hari ini aja saya menghadapi banyak masalah. Hati saya sudah kalut. Saya bingung harus bagaimana untuk hari ini saja. Apalagi tahun-tahun yang akan datang. Masalahnya Bapak Saudara sekalian, yang menjanjikan tentang masa depan sungguh ada, itu adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan yang tidak pernah ingkar janjinya. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa orang yang yakin bahwa dirinya punya masa depan, orang yang percaya bahwa dirinya punya masa depan adalah orang yang punya kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Orang yang punya kekuatan untuk menghadapi pergumulan masa kini. Itu sebabnya sangat penting kita harus belajar tentang masa depan itu sungguh ada. Mengapa? Kalau kita tidak punya keyakinan,
Kalau kita tidak percaya bahwa masa depan itu ada, maka akan menjadi hal yang sulit bagi kita untuk berdiri di hari-hari ini. Karena pesimis, ketakutan, kekhawatiran itu akan merintangi, membebani hidup kita. Dan kemudian kita tidak punya kekuatan karena tidak ada pengharapan di dalamnya. Mari kita akan bandingkan di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu segenap umat itu, umat Israel, mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat kedua. Apa yang terjadi? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak saudara, lihat peristiwa ini. Bangsa Israel yang sudah mau masuk tanah perjanjian, ya, sudah dekat dengan tanah perjanjian yang menjadi tanah masa depan yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi mereka tidak kuat menghadapi hari ini. Pada saat itu, masa kini, ya, mereka tidak bisa melihat jauh ke depan. Mereka tidak punya pengharapan bahwa mereka pasti memasuki masa depan itu, tanah perjanjian itu. Mereka tidak bisa melihat sehingga mereka tidak punya kekuatan dan memutuskan untuk menyerah dari pertandingan mereka. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa kekuatan kita hari ini dengan belajar dari bangsa Israel ialah apakah ketika kita bisa melihat dan percaya bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita percaya, kalau kita bisa melihat, ya, dan yakin di dalam Tuhan ada masa depan, kita punya kekuatan untuk bertahan. Amin. Tapi kalau kita pesimis, kalau kita tidak yakin janji firman Tuhan, kalau kita tidak percaya Tuhan pasti memberikan masa depan, maka kecillah kekuatan kita. Saudara, kita tentu tidak asing dengan kehidupan bangsa Israel selama di padang gurun. Bahwa setiap kali mereka menghadapi masalah selalu saja bersungut-sungut. Mulai keluar dari Mesir, mereka mulai menghadapi berbagai tantangan hidup. Sampai mendekat ke tanah perjanjian, mereka selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh. Padahal Tuhan sudah gambarkan tanah perjanjian adalah tanah yang penuh dengan madu, yang penuh berlimpah dengan susu. Mereka tidak bisa melihat ke depan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak punya penglihatan akan iman tersebut. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk bertahan dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Jadi saya melihat bahwa ada satu alasan yang besar mengapa bangsa Israel yang lahir di tanah Mesir gagal masuk di tanah perjanjian. Karena mengapa? Mereka tidak bisa melihat bahwa ada masa depan yang Tuhan siapkan untuk mereka. Mereka gagal. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita punya masa depan. Amin. Di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada. Kalau ada di antara kita yang bergumul untuk masa rumah tangga, saya mau katakan kepada kita sesuai dengan firman Allah, bagi rumah tanggamu masa depan itu ada. Amin.
Engkau mungkin bingung dengan anak-anakmu, bagaimana ini usaha saya lagi seret, penghasilan saya berkurang banyak. Apakah saya mampu untuk menyekolahkan demi masa depan anakku? Percayalah, Tuhan menjanjikan bagi anak-anakmu, mereka punya masa depan di dalam Tuhan. Kalau engkau bergumul, hari-hari ini saya sedang sakit, saya tidak tahu, saya takut ke rumah sakit, saya tidak ada biaya. Covid ini bagaimana kalau juga kena kepada saya? Saya mau katakan, singkirkan ketakutanmu. Percayalah bahwa Tuhan punya masa depan bagimu. Jangankan orang sakit, bahkan orang mati pun Tuhan bangkitkan. Amin. Masa depan sungguh ada, kan itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, mari kita harus melihat dan percaya bahwa kita punya masa depan di dalam Tuhan. Mari kita kembali melihat dalam Amsal 29 ayat 18. Kita akan melihat dalam Amsal 29 ayat 18. Apa kata firman Tuhan di situ? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version, ya, where there is no vision, the people perish. Di mana tidak ada penglihatan, di mana tidak ada visi, maka binasalah umat, binasalah satu bangsa. Kalau kita tidak punya visi, visi itu apa sih? Visi itu melihat ke depan. Kalau kita tidak punya visi, tidak bisa melihat ke depan, yang ada adalah kegagalan, yang ada adalah kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah janji yang memberikan visi bagi kita, dasar untuk berharap bahwa masa depan itu sungguh ada. Kalau kita tidak memegang firman Tuhan, kalau kita tidak memakai visi ini, kita tidak punya kekuatan untuk bertahan hari ini, untuk memasuki masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, ya, saya tidak tahu apa yang kita semuanya sedang alami hari ini. Tetapi percayalah, masa depanmu, masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Bagaimana dengan corona? Puji Tuhan, kita masuk level 1 dunia mengakuinya. Ya, bersyukur. Siapa yang tahu akan masa depan? Tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Tetapi yang pasti hanya Tuhan dan firman-Nya. Ketika Dia sudah berjanji, masa depanmu itu sungguh ada. Maka kita harus pegang firman Tuhan dan percaya di dalamnya. Amin. Ya, itu sebabnya, saudara, kalau Tuhan mengatakan masa depan itu sungguh ada, kita harus punya pengharapan. Kita harus tetap bersemangat. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa melihat masa depan saya, sedangkan saat ini saya sedang pusing. Pekerjaan saya tidak jelas seperti apa. Saya tiap hari bertengkar sama istri suami saya. Anak-anak saya tidak tahu bagaimana membiayai untuk masa depan mereka. Mari kita bandingkan kembali dalam Amsal 23 ayat 18. Kita kembali kepada ayat yang pertama. Amsal 23 ayat 18. Apa kata firman Tuhan kembali di situ? Bagian terakhir. Dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan future sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kita lihat ada dua kata dalam firman Allah ini. Ada masa depan, ada harapan. Kita tidak bisa memisahkan antara masa depan dengan pengharapan. Karena ketika orang tidak punya pengharapan, mereka tidak bisa masuk ke masa yang akan datang. Contoh sederhana. Berapa banyak kasus hanya gara-gara putus cinta. Diputus oleh pacarnya. Tidak sedikit yang lompat dari jembatan, gantung diri, bunuh diri dengan baygon rasa stroberi mungkin. Ya, menabrakkan diri, menjatuhkan diri dari gedung dan sebagainya. Karena kenapa? Mereka berpikir ketika diputus hidup mereka selesai. Padahal saya mau katakan bahwa ketika seseorang putus, engkau putus anak-anak muda, itu bukan yang terbaik dari Tuhan.
Ya, itu bukan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik, pasangan tulang rusuk yang Tuhan telah sediakan dari awal. Kalau engkau putus, bersyukurlah. Tuhan menggagalkan rencanamu. Dia punya rencana yang sempurna dalam kehidupanmu. Dalam masa pandemi ini berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kekayaan, kehilangan harta. Dan tidak sedikit mereka mengakhiri diri dengan bunuh diri. Kenapa? Mereka tidak bisa melihat ke depan. Tidak ada pengharapan. Mereka menganggap sudah game over hidup mereka. Tidak ada pengharapan. Tidak bisa dihilangkan hubungannya dengan masa depan. Kalau kita punya pengharapan, percayalah kita semakin siap untuk masuk dalam masa depan kita. Pertanyaannya Bapak Saudara, bagaimana supaya kita tetap punya pengharapan sehingga kita bisa melihat, kita bisa percaya bahwa seperti yang firman Allah katakan, masa depan itu sungguh ada. Yang pertama, ya, mari kita melihat Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Yeftah seorang hakim setelah peristiwa itu. Ya, masa lalunya seorang yang tertolak, seorang yang dibuang, seorang yang tidak mendapatkan tempat di mana ibunya melahirkan dia karena dia lahir dari perempuan sundal. Ya, tetapi pada akhirnya Tuhan mengangkat Yeftah menjadi hakim. Zaman itu bangsa Israel tidak punya raja. Yang memerintah bangsa Israel adalah para hakim ini. Ya, jadi hakim setara dengan raja, pemimpin atas umat Israel. Tuhan mengangkat Yeftah dari seseorang yang tidak dipandang, yang seakan-akan tidak punya masa depan. Tetapi di dalam Tuhan semuanya adalah mungkin. Firman Tuhan katakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Apa alasan kita? Bagaimana supaya kita tetap punya pengharapan sehingga kita yakin bahwa kita punya masa depan? Dari kisah Yeftah ini kita bisa percaya yang pertama, bahwa tidak ada orang yang terlahir tanpa rencana Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Yeftah orang yang terbuang. Yeftah orang yang tidak terhitung. Yeftah seorang dari ibu yang tidak punya reputasi. Tapi Tuhan punya rencana untuk hidupnya. Masa depan dia sungguh ada. Itu sebabnya Bapak Saudara, dari fakta firman Allah ini, saya percaya kita bisa mengimani bahwa kalau kita lahir, kalau kita ada, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Anak-anak, jangan pernah engkau berkecil hati. Jangan pernah lihat kondisimu hari ini, latar belakang keluargamu. Mungkin engkau dianggap tidak mampu. Firman Allah berkata, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan memberikan masa depan bagimu, dan masa depan itu sungguh ada. Hidup kita ini bukan untuk tujuan pribadi kita. Tuhan sudah memberikan rencana awal bagi setiap orang. Itu sebabnya kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu adalah untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Seperti orang Israel tadi, Tuhan punya rencana yang besar. Ada tanah perjanjian penuh dengan susu dan madu. Tetapi mereka tidak percaya rencana Tuhan. Mereka tidak punya visi, tidak memegang visi yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menjadi tawar hati. Mereka menganggap bahwa mereka masuk ke misi bunuh diri. Dan mereka ingin untuk pulang kembali ke Mesir. Mereka tidak yakin. Mereka tidak percaya
ada rencana Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Tetapi lihat, Tuhan tidak gagal kepada bangsa Israel. Sekelompok mereka yang tidak mau masuk ke tanah perjanjian, mereka yang gagal di tengah jalan. Tapi bagi generasi baru yang memegang, mengamini rencana Tuhan yang besar, firman Allah digenapi dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi orang gagal dalam hidupmu. Mungkin engkau melihat banyak orang di sekitarmu penuh dengan kegagalan. Mohon maaf, mungkin engkau melihat orang tuamu gagal. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mendesain seorang pun hidup dalam kegagalan. Kegagalan itu terjadi karena banyak orang tidak percaya janji firman Allah bahwa masa depan itu sungguh ada. Itu sebabnya mulai hari ini kita bisa berkata dengan iman bahwa Tuhan punya rencana atas hidupku. Amin. Tuhan punya rencana bagi hidupku. Kalaupun mungkin kita sudah salah jalan, gampang, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Tuhan sanggup membereskan kehidupanmu. Dan Tuhan bisa mengembalikan engkau kembali kepada track yang Tuhan inginkan. Untuk menuju kepada masa depan yang Tuhan telah siapkan bagi kehidupanmu. Atau engkau berkata bahwa aku tidak tahu kenapa aku hidup. Kata orang tuaku, aku ini sebenarnya lahir tidak diharapkan. Papa mama sudah KB, tiba-tiba saya hamil tanpa direncanakan. Itu sebabnya tidak sedikit anak yang mengalami kepahitan ketika dia lahir. Karena dalam kandungan, orang tua tidak merencanakannya. Orang tua tidak menerimanya. Orang tua menolaknya. Anak-anak seperti tidak ada anak yang rapuh. Tetapi percayalah bahwa apapun alasan engkau ada, itu semata-mata karena Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Rencana yang indah, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Amin. Jadi apapun keadaan kita, jatuh bangun kita dalam kehidupan ini, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Amin. Itu dasar pertama. Mengapa kita harus punya alasan untuk kita berharap bahwa masa depan itu ada. Bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap orang. Tidak ada yang terlahir tanpa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat 20. Mari kita akan melihat bagian ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya percaya kita tahu perkataannya siapa ini. Ya, perkataan Yusuf. Dia mengungkit masa lalu. Bukan mengungkit dalam kepahitan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Emar dalam PA hari Rabu yang lalu. Dia mengungkit dalam ucapan syukur. Saudaranya boleh mereka-rekakan rencana yang jahat bagi Yusuf. Apakah Yusuf mampu mengubahnya? Tidak. Yusuf tetap pergi ke tempat yang terpencil. Yusuf tetap pergi di liang yang tersembunyi penjara raja-raja. Tetapi sekalipun Yusuf dibuang kemanapun, ada Tuhan di sana. Yusuf tidak bisa mengubah keadaannya, tapi Tuhan telah merancangkan keadaan yang indah bagi Yusuf. Poin yang kedua, mengapa kita harus berharap supaya kita bisa melihat masa depan itu sungguh ada. Yang kedua, karena Tuhan bisa mengubah segala situasi dan kondisi apapun. Amin. Hari ini, saat ini, kalau kita merasa situasi saya kok mustahil untuk saya bisa keluar dari masalah ini. Sepertinya tidak mungkin bagi saya untuk melanjutkan pekerjaan ini dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau engkau tidak sanggup, bukan berarti bahwa situasi itu tidak akan pernah berubah selamanya. Mengapa?
Kita memang tidak bisa mengubah situasi, tetapi kita punya Tuhan yang sanggup mengubah segala keadaan. Amin. Engkau mungkin melihat berat beban hidupmu, tapi percayalah, Allah dari jauh melihat dan menyediakan jalan keluar untuk engkau dapat melaluinya. Ya, bahkan dalam Roma 8 ayat 28, mari kita lihat ayat ini, ayat favorit, termasuk saya suka. Ya, lihat, bahkan dalam peristiwa apapun, sepahit apapun, seberat apapun, Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam semua masalah apapun, dalam setiap peristiwa apapun. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau kita merasa bahwa situasi kita sudah tidak memungkinkan lagi, atau keadaan ini sudah seperti pepatah mengatakan, peribahasa mengatakan, hidup saya sudah seperti nasi menjadi bubur. Saya tidak mungkin merubah bubur menjadi nasi. Kita nggak bisa mengubahnya, Bapak Saudara sekalian. Tetapi ada satu pribadi yang mengasihi kita, yang punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Dia bisa mengubah bubur itu menjadi bubur ayam yang paling enak. Kalau hanya sekedar nasi, tidak begitu berharga. Tapi di dalam tangan Tuhan, kondisimu yang paling parah, kondisimu yang paling sulit, ibaratnya bubur, Tuhan akan menjadikannya bubur yang paling enak. Bubur ayam, bubur yang berkualitas, dan bubur yang lebih mahal harganya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami hal ini. Bahwa mengapa sih orang bisa punya pengharapan? Karena dia tahu Tuhan sanggup mengubah segala keadaan, di mana seorang pun tidak mampu mengubahnya. Kebalikannya, mengapa orang tidak punya pengharapan? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan mereka. Pertanyaannya, menjadi orang apakah kita dalam peristiwa ini? Apakah kita menjadi orang yang tidak percaya, lalu kita menyerah, lalu kita mengakhiri hidup kita, mengakhiri pertandingan ini bukan dengan baik, tetapi tidak baik? Ataukah kita percaya Tuhanku sanggup mengubah segala keadaan menjadi berkat dalam kehidupanku? Itu sebabnya Bapak Saudara, betul, kita tidak bisa mengubah keadaan, hanya Tuhan yang bisa. Betul, ibu-ibu, engkau tidak bisa mengubah suamimu, tapi Tuhan sanggup mengubah suamimu. Amin. Betul, suami-suami, kebalikannya, engkau tidak bisa mengubah istrimu, tapi engkau punya Tuhan yang bisa mengubah istrimu menjadi wanita yang paling bijaksana. Amin. Sebabnya, percayalah, katakan kepada dirimu, Tuhan sanggup ubah keadaanku. Amin. Tuhan sanggup ubah keadaan keluargaku. Tuhan sanggup ubah keadaan anak-anakku. Tuhan sanggup ubahkan pekerjaanku dan usahaku. Di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Yang ketiga, Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 19. Ayat yang luar biasa yang bisa kita pegang untuk kita punya pengharapan, sehingga kita tahu masa depan kita sungguh ada. Allah bukanlah manusia. Sekali lagi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yang ketiga, apa dasar untuk kita berharap sehingga kita bisa melihat masa depan? Yang ketiga adalah Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Dia firmankan. Amin. Dalam dunia ini, mungkin di sekeliling kita, di sekitar kita, ada banyak orang yang gampang berjanji dan tidak menepati.
Bisa ada dua alasan mengapa mereka tidak menepati. Golongan yang pertama, memang sukanya janji. Tapi dia dasarnya nakal. Janji cuma ngomong doang, omdo. Di mulut saja. Dasarnya nakal. Dasarnya tidak punya integritas. Dasarnya suka menyusahkan orang lain, baik dia sadar ataupun tidak sadar. Ya, dia suka berjanji, tapi tidak pernah berpikir untuk menepati. Ada golongan yang kedua. Dia memang berjanji, berniat untuk menepati, tapi kondisi atau kemampuannya tidak memungkinkan dia untuk menepati janjinya. Tapi perhatikan ayat ini, bahwa Tuhan bukanlah manusia. Manusia yang gampang berjanji, manusia yang berniat berjanji tapi tidak bisa menepati. Tapi Tuhan yang ketika dia berfirman, Tuhan sanggup untuk menepatinya. Amin. Itulah Tuhan kita. Beda dengan manusia. Dia Allah yang sanggup mengenapi janjinya. Dan dia tidak berdusta. Kita bandingkan satu ayat yang terakhir. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Lihat betapa berkuasanya firman Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah ragukan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku. Yang apa? Keluar dari mulutku. Iya, yaitu siapa? Firman Tuhan. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal. Allah berfirman tidak pernah berdusta. Firman Allah akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Itu sebabnya untuk mengerti apa yang dikerjakan oleh firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Kenapa? Kita akhirnya mengerti. Ada banyak janji Tuhan yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah berdusta, yang sanggup mengubah keberadaan kehidupan kita. Ada banyak firman Tuhan yang bisa kita pegang. Dalam situasi pandemi seperti begini, kita bisa pegang bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Amin. Dan firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan dikerjakan tepat sesuai dengan Allah kehendaki. Lalu oleh bilurnya semua penyakit kita disembuhkan. Itu firman Tuhan. Bagi engkau yang sedang bergumul untuk kesehatan, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Itu sebabnya Bapak Saudara, ya percayalah bahwa masa depan itu sungguh ada. Kekuatan kita ditentukan oleh seberapa besar kita yakin dan percaya bahwa masa depan itu ada dalam tangan Tuhan. Hari ini, kalau engkau sedang ragu-ragu untuk masa depanmu, kalau engkau sedang khawatir tentang masa depanmu, kalau engkau bingung dengan kondisimu hari ini, engkau merasa terjebak, tidak bisa keluar, percayalah, kita punya Tuhan. Amin. Dia sanggup dan pasti memberikan masa depan. Karena di dalam Tuhan, masa depan sungguh ada. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita semuanya diberkati. Rencanamu
berkata kepada kita, masa depan itu sungguh ada. Masa depan itu Tuhan yang janjikan. Engkau mungkin tidak bisa melihat dengan jelas, tapi Tuhan memberikan visi kepadamu. Tuhan berikan wahyu kepadamu. Tuhan berikan firman kepadamu untuk engkau percaya. Engkau bisa melihat dengan imanmu. Masa depan di dalam Tuhan itu sungguh ada. Tidak peduli situasi apapun yang tidak jelas, tidak menentu, tidak pasti. Tidak peduli engkau sedang berada dalam kondisi seperti apa. Tidak peduli bagaimana latar belakang keluargamu. Tidak peduli apa dosa yang telah engkau perbuat. Percayalah, datang kepada Tuhan. Masa depan Tuhan berikan kepadamu. Jangan dengar orang yang membuat engkau menjadi putus asa. Jangan dengar ucapan-ucapan yang membuat engkau menjadi jatuh. Jangan dengar, berikan buka telingamu untuk kau mendengar dan menjadi putus asa. Arahkan telingamu kepada firman Tuhan. Arahkan matamu kepada perbuatan Tuhan yang besar. Sebab masa depan itu sungguh ada. Rencana Tuhan bagimu indah. Rencana Tuhan itu baik dalam hidup kita. Jalan-jalan Tuhan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau kehendakmu, kau kehendakmu, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu, ku tahu rancanganmu sempurna.
pesimis akan masa depanmu. Tuhan dengar doamu. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan mengerti keterbatasanmu. Tuhan mempertimbangkan segala sesuatu dengan sempurna. Rencana Tuhan indah bagimu, karena Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Jangan takut, Tuhan tidak pernah gagal. Jangan takut, Tuhan menggenapi firman-Nya. Jangan takut, Tuhan itu hidup. Tuhan kita hidup. Tuhan kita Immanuel, ada bersama denganmu. Haleluya. Hari ini mari dengan iman katakan, dalam Tuhan aku punya masa depan. Dalam Tuhan masa depanku sungguh ada. Aku cabut setiap perkataan yang membuat aku lemah. Aku cabut setiap kepercayaan, keyakinan yang salah tentang masa depan. Aku mencabutnya di dalam nama Yesus Kristus. Aku katakan kepada diriku, aku diberkati. Aku diberkati. Masa depan Tuhan berikan bagiku, bagi anak-anakku, bagi keluargaku. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Karena Tuhan gak pernah bohong. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena Tuhan bukan manusia. Karena Tuhan, ya dan amin, setiap firman-Nya pasti terjadi di dalam kehidupanku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, terpuji dan namamu. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, rancanganmu sempurna. Yesus, Yesus, Dia bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku menyembah. Haleluya. Saya mengundang Pak Joko untuk tampil ke depan dan berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menegur kami yang hari-hari ini mungkin Tuhan kami tidak berpengharapan. Masa depan kami seakan-akan kami tertutup Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah menguatkan kami, telah memberkati setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menggembalakan sidang-Mu di tempat ini dan pelayanan yang lain Tuhan. Biarlah hamba-Mu diberkati keluarganya, berkati pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami punya pengharapan yang luar biasa. Kami tahu Yefta adalah anak yang terbuang, anak dari sundal. Tuhan pakai dengan luar biasa. Begitu juga kami jemaat-Mu di tempat ini, teristimewa anak muda. Tuhan akan pakai lebih lagi, masa depannya yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan.
Haleluya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat berkat firman Tuhan sangat memberkati kita, meneguhkan setiap iman kita. Biarlah kita tidak perlu takut apapun yang terjadi saat ini, sebab Allah menyertai kita. Kita tidak usah gelisah, sebab Tuhan sumber pengharapan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, Bapakku yang baik. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kita angkat tangan kita pada saat ini. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Saya serahkan kepada Bapak kembali. Diamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu. Yesus, Terima kasih Tuhan. terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau pengharapan kami. Terpujilah Yesus. Amin. Haleluya. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar rahmat Tuhan bagi kami. Sekali lagi, Engkau mengizinkan kami untuk beribadah. Sementara di tempat yang lain mungkin ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan dan rintangan. Tapi Engkau mengizinkan kami menikmati kesempurnaan pertemuan yang indah dengan Engkau. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Kiranya jamahan-Mu, lawatan-Mu akan bekerja dengan sempurna dalam setiap hati kami. Ajar kami untuk terus membuka diri kami, supaya kuasa Tuhan lebih nyata lagi bagi kami. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kami untuk berubah. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kami mengikuti keinginan Tuhan. Tetapi ketika kami merespon dengan benar, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Dan Tuhan merencanakan perkara yang indah, Amin. supaya kami punya masa depan yang penuh dengan Benar harapan. Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani dengan setia. Dari gerbang di luar sana sampai dengan di altar. Bagian kami sama, sukacita kami sama. Ketika kami melakukannya dengan setia, semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Amin. Tuhan. Amin. Kami percaya upah melayani Haleluya. Tuhan tidak akan pernah menjadi Terima sia-sia. kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam segala pergumulan. Secara khusus Tuhan menyerahkan saudara kami yang Engkau izinkan untuk hamil.
menyerahkan Mbak Menda dalam usia kehamilan tuanya, menyerahkan Mbak Risa, menyerahkan Mbak Fe, menyerahkan Mbak Putri. Engkau jamah kesehatan mereka. Berikan kekuatan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Luputkan dari segala yang tidak baik, tetapi kuasa Allah menyertai dan memberikan persalinan yang sempurna, yang lancar. Bahkan segala apapun yang dibutuhkan keluarga muda ini, di dalam nama Yesus Tuhan limpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan, dan secara khusus menyerahkan Bapak Ainun yang sebentar malam akan menghadapi bedah kecil Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dokter yang dipercaya untuk menangani hal ini. Kiranya kuasa-Mu nyata sempurna. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang bergumul juga untuk masalah kesehatan mereka. Siapapun yang saat ini hadir, baik di rumah-Mu, baik di rumah kami masing-masing, lawatan Tuhan terjadi. Kuasa bilur-Mu menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapak. Juga berkati pekerjaan anak-anak usaha mereka. Ingatkan kami, bukan dari itu kami hidup, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berkati anak-anak kami dengan kecerdasan, kepintaran, bahkan takut akan Tuhan menguasai hidup mereka. Dan tolong kami semuanya ya Bapa, untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Dan percaya sekalipun zaman ini, dunia ini dalam ketidakpastian, kami pegang Tuhan yang tidak pernah berubah, yang pasti dan memberi kepastian dalam kehidupan kami. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Dan kami rindukan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Persembahan yang kami juga serahkan di hadapan Tuhan juga diberkati, yang akan mencukupi segala kebutuhan pelayan di tempat ini, dan kembali untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kiranya berkat Tuhan akan turun melimpah atas kehidupan kami. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.